Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Naim dengan NIM 3012-4013 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari sejarah peradaban Islam untuk memenuhi penugasan ulangan tengah semester. Nah, yang pertama ada peradaban Arab pra-Islam. Peradaban Arab pra-Islam yang dikenal sebagai masa jahiliyah. Pada masa ini, peradaban ini mencapai puncaknya di wilayah antara dua kekaisaran, yaitu Bizantium di Asia Kecil dan kekaisaran Sasanid di Persia. Kemudian sebelum munculnya Islam ini, mayoritas bangsa Arab mengikuti ajaran yang dibawa oleh Ismail alaihissalam. Namun seiring berjalannya waktu, banyak di antara mereka yang mulai melupakan ajaran tersebut. Meskipun demikian, masih ada sisa-sisa ajaran tauhid dan beberapa tradisi dari agama Ibrahim alaihissalam. Kemudian muncul Amr bin Luhai, seorang pemimpin dari Bani Khuza'ah. Dan Amr bin Luhai ini melakukan perjalanan ke Syam, di mana ia melihat penduduk setempat menyembah berhala. Nah, kemudian setelah kembali, ia membawa berhala Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Ia kemudian mengajak penduduk Mekah untuk menyekutukan Allah dengan berhala tersebut. Nah, semenjak itu banyak penduduk Hijaz mengikuti jejak Mekah karena mereka menganggap Mekah sebagai pengawas Ka'bah dan tanah suci. Kemudian selanjutnya ada geohistoris Jazirah Arab. Semenanjung Arab ini adalah sebuah wilayah di barat daya Asia dengan luas sekitar 1.745.900 km persegi. Secara geografis, semenanjung Arab didominasi oleh padang pasir yang luas dengan iklim yang panas dan kering. Sekitar 5/6 wilayahnya terdiri dari padang pasir dan pegunungan batu. Secara umum, Jazirah Arab terbagi menjadi dua wilayah, yaitu pedalaman dan pesisir. Kemudian ada kondisi sosial, politik, dan kemasyarakatan Arab pra-Islam. Yang pertama, kondisi politik. Sistem kekuasaan pada masa ini bersifat diktator. Nah, kemudian kondisi sosial. Pada masa ini, sistem perkawinan pada masa ini itu tidak teratur. Memiliki hamba sahaya itu merupakan ciri khas pada kala itu. Kemudian ada kondisi masyarakat. Secara umum, kondisi masyarakat saat itu sangat lemah dan bodoh. Pada masa itu juga bangsa Arab membedakan kasta antara miskin dan kaya. Nah, sebelum masuknya Islam, agama-agama seperti Yahudi, Kristen, Majusi, dan Sobi'ah juga telah masuk ke dalam masyarakat Arab, namun hanya diikuti oleh sebagian kecil penduduk karena kemusyrikan dan penyimpangan akidah yang telah sangat berkembang. Seiring berjalannya waktu, mereka berubah menjadi penyembah berhala dengan tradisi dan kebiasaan yang mencerminkan berbagai macam khurafat dalam agama yang kemudian memengaruhi kehidupan sosial, politik, dan agama mereka. Kemudian ada tempat-tempat terletaknya berhala besar. Yang pertama ada Manat. Manat ini ditempatkan di Mushallal di tepi Laut Merah dekat Qudaid. Kemudian yang kedua ada Lata. Ini ditempatkan di Taif. Kemudian yang ketiga ada Uzza. Uzza ini ditempatkan di Wadi Nahlah. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis sebutan berhala. Yang pertama ada Sanam. Sanam ini sebutan untuk berhala yang berbentuk manusia yang terbuat dari logam atau kayu. Kemudian yang kedua ada sebutan Waton, yang sebutan ini digunakan untuk berhala yang terbuat dari batu. Kemudian yang ketiga ada sebutan Nusup. Nusup ini untuk sebutan berhala batu karangan tanpa bentuk tertentu. Kemudian ada yang keempat, ini Hubal. Hubal ini sebutan untuk berhala yang berbentuk manusia yang terbuat dari batu kondisi akik. Perekonomian. Pada masa pemerintahan kerajaan Sabah dan Himyar di Jazirah Arab Selatan,
aktivitas perdagangan orang Arab mencakup baik laut maupun darat. Beberapa faktor yang menyebabkan Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan. Yang pertama, ada banyak orang Yaman yang pindah ke Mekah dan membawa pengalaman perdagangan mereka. Yang kedua, Ka'bah yang ada di Mekah menarik banyak jamaah haji setiap tahun, meningkatkan ketenaran kota ini. Kemudian yang ketiga, letak Mekah yang strategis di tengah jazirah Arab antara utara dan selatan turut mendukung perkembangannya. Kemudian yang keempat, kondisi daerah Mekah yang gersang mendorong penduduknya untuk merantau dan berdagang. Kemudian di Yaman, pada musim dingin, kafilah dagang Arab membawa berbagai komoditas seperti minyak wangi, kemenyan, kain sutra, kulit, senjata, rempah-rempah, cengkeh, dan hasil pertanian lainnya. Di Syam atau Syria, kafilah-kafilah dagang membawa barang dagangan mereka ke sana, dan saat kembali, mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan tekstil dari Syam. Adapun barang-barang dagangan yang penting dalam jalur perdagangan timur dan barat. Kafilah dagang Arab membawa rempah-rempah dari Habsyi untuk diperdagangkan di Persia, serta mutiara dari Selat Persia yang juga menjadi komoditas perdagangan di Persia. Nah, dalam perdagangan ini terdapat 4 rute, di mana yang Syam, daerah Syam dan Yaman ini rute utara dan selatan. Kemudian Habsyi dan Persia ini di barat dan timur. Kemudian masuk ke materi yang kedua, yaitu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Makkah dan Madinah. Pada hakikatnya, kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di masyarakat Arab merupakan kristalisasi pengalaman baru dalam dimensi ketuhanan yang berdampak pada setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum yang berlaku saat itu. Nabi Muhammad berhasil mendapatkan kepercayaan orang-orang Arab dalam waktu yang relatif singkat, mulai dari diplomatik yang disertai bujuk rayu hingga tindakan kekerasan yang dilakukan kaum Quraisy untuk menggagalkan dakwah Nabi. Namun, Nabi tetap teguh pendirian untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad memperkenalkan konsep negara ideal yang mencakup wawasan, transparansi, partisipasi, konsep kebebasan, dan tanggung jawab sosial politik. Periode Makkah. Secara geografis, kota Makkah ini terletak di perut lembah yang dikelilingi perbukitan. Di sebelah timur memanjang dari Bukit Abu Qubais, Jabal Abu Qubais, dan di sebelah barat dibatasi oleh 2 bukit Qaika yang berbentuk bulan sabit, berbatasan dengan desa Mekah. Di bagian bawah lembah terdapat Ka'bah dan perkampungan Quraisy yang kemudian menjadi kiblat umat Islam dunia. Sebelum munculnya ajaran Islam, orang-orang Arab pada umumnya digambarkan sebagai orang-orang bodoh atau jahiliyah, tidak beradab, bodoh, dan buta huruf. Namun bukan berarti tidak ada penduduk yang buta huruf di sana, karena diketahui sebagian sahabat Nabi sudah mengenal huruf sebelum masuk Islam. Kepandaian atau kecerdasan seseorang saat itu hanya 17 orang di kalangan Quraisy, kaum bangsawan Arab yang mampu membaca dan menulis. Sebaliknya, hanya 11 orang di antara suku Aus, Ad, dan Khazraj di Yastrib, Madinah yang bisa membaca dengan baik. Ketika nilai-nilai dan norma-norma merosot di kalangan Quraisy, lahirlah seorang lelaki terpilih, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mampu membuat perubahan besar akhlak manusia. Keberadaan Nabi Muhammad SAW dalam masyarakat Arab, hal ini menyebabkan terjadinya kristalisasi pengalaman-pengalaman baru dalam dimensi sakral yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum-hukum yang berlaku pada saat itu. Keberadaan Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang berakal sehat dan bermoral mampu secara bertahap mengubah budaya yang tidak pantas dan bermoral dan tidak bermoral. Akhlak mulia yang ditampilkannya pada akhirnya melahirkan peradaban luar biasa pada masanya. Ajaran Islam yang disampaikannya berperan penting dalam terciptanya peradaban yang luar biasa.
Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh utama munculnya peradaban. Selanjutnya ada metode dakwah Rasulullah. Yang pertama ini dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dengan perintah ini, Nabi mulai berdakwah. Awalnya hal itu dilakukannya secara diam-diam di lingkungannya dan di kalangan rekan-rekannya. Oleh karena itu, keluarga dan teman-temannya lah yang pertama kali menerima tuduhannya. Satu demi satu, mereka didesak untuk meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya itu berhasil. Orang-orang yang pertama kali beriman adalah istrinya sendiri, Khadijah. Di antara para pemuda, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haris. Kemudian dari kalangan budak, yaitu Bilal. Kemudian orang tua atau tokoh masyarakat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang yang mengikutinya masuk Islam. Orang-orang tersebut dikenal dengan julukan As-Sabiqun Al-Awwalun dan merupakan orang-orang yang telah terlebih dahulu masuk Islam. Kemudian yang kedua, ini dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW mulai mendapat perlakuan tidak menyenangkan di awal dakwahnya. Perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina dan kemudian ke Sidratul Muntaha. Selama perjalanannya kemudian dikenal dengan Isra dan Miraj. Peristiwa Isra dan Miraj diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Bagi kaum musyrik suku Quraisy, peristiwa ini menjadi ajang untuk mengejeknya, bahkan menuduhnya gila. Pasca peristiwa Isra dan Miraj, dakwah Islam berkembang sangat pesat, terutama setelah kedatangan masyarakat Yastrib atau Madinah yang menunaikan ibadah haji ke Makkah. Kemudian ada pembentukan sistem sosial bermasyarakat pada masa Rasulullah. Peradaban atau kebudayaan pada masa Rasulullah SAW adalah perubahan sosial. Di antara peradaban pada masa Rasulullah dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan Rasulullah sendiri. Seperti yang pertama, pembangunan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini merupakan masjid tertua dan terbesar di Tanah Suci, tepatnya di kota Madinah. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah. Masjid ini dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, yakni bulan September 662. Saat itu Nabi sendiri yang meletakkan batu pertama, kemudian batu kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang kedua ada pembangunan Masjid Quba. Masjid Quba ini dibangun pada tanggal 8 Rabiul Awal, Senin 23 September 622 Masehi. Dibangun oleh Rasulullah sendiri bersama para sahabat. Pembangunan dimulai setelah beliau tiba di Madinah. Masjid Quba dibangun kembali ketika arah kiblat Islam dialihkan ke Masjidil Haram. Yang ketiga, persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor. Nabi Muhammad SAW meletakkan landasan kehidupan umatnya dengan menjalin tali persaudaraan antara orang yang hijrah dari Mekkah ke Madinah. Kaum Muhajirin dengan penduduk Madinah yang masuk Islam dan membantu Muhajirin atau kaum Ansor yang bertujuan menciptakan bentuk persaudaraan baru yang berbasis agama, menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian yang keempat, ada kerjasama antar umat Islam dan non-Muslim. Selain masyarakat Arab Muslim, terdapat pula kelompok Yahudi seperti Bani Nadir, Bani Quraisy, Bani Qainuqa, dan Arab di Madinah yang masih menganut agama nenek moyangnya. Adapun pokok-pokok dalam piagam Madinah antara lain seperti semua yang menandatangani harus bersatu di bawah payung perdamaian. Yang kedua, jika salah satu kelompok penandatangan piagam diserang, kelompok lain harus mempertahankannya.
Yang ketiga, tidak boleh ada kelompok yang bekerja sama dengan kafir Quraisy atau mendukung perlawanan terhadap penduduk Madinah. Yang keempat, umat Islam, Nasrani, Yahudi, dan seluruh masyarakat Madinah bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan dijamin kebebasan beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Yang kelima, masalah pribadi dan masalah kecil kelompok non-muslim belum tentu menjadi perhatian pihak lain secara keseluruhan. Yang keenam, semua bentuk penindasan dilarang. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW menjadi kepala pemerintah. Kemudian ada yang kelima, ini peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian masyarakat saat itu. Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian ada dinamika pasca konstitusi. Yang pertama ada perang Badar, kemudian ada perang Uhud, kemudian ada perang Khandaq, kemudian ada perang Khaybar, kemudian yang terakhir ada perang Tabuk. Kemudian materi yang ketiga yaitu masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masa kekhalifahannya ditandai dengan banyak tantangan, termasuk munculnya pemberontak dari suku-suku Arab yang menolak Islam. Kemudian ada sedikit biografi singkat dari Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan sahabat Nabi yang paling awal memeluk Islam. Dia dikenal sebagai khalifah pertama yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga 634 Masehi. Silsilah kekeluargaan Abu Bakar yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyin bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Dan menurut beberapa catatan sejarawan Islam, ia merupakan seorang pedagang, hakim, kemudian seseorang yang terpelajar serta dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Di antaranya seperti Utsman bin Affan yang kemudian menjadi khalifah ketiga. Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti perang Badar dan perang Uhud. Nah, proses diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam berada dalam situasi yang sangat krusial. Mereka membutuhkan pemimpin untuk menggantikan posisi Rasulullah. Para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk membahas siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk membahas siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Ulanginlah. Akhirnya, melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah pertama. Umar bin Khattab menjadi orang pertama yang membaiat Abu Bakar, diikuti oleh sahabat lainnya. Selain itu, masalah lainnya yang dihadapi yaitu adanya gerakan pembangkangan atau ridho. Seperti apa? Selain itu, masalah lainnya yang dihadapi yaitu adanya gerakan pembangkangan atau ridho, kemudian munculnya nabi palsu, kemudian krisis kepemimpinan dan penyebaran Islam di luar Arab dan keuangan dan stabilitas ekonomi. Kemudian ada ekspansi wilayah Islam pada masa Abu Bakar. Yang pertama ada perang Yarmouk, kemudian ada penaklukan Persia, dan yang ketiga ada ekspansi ke Mesir. Nah, di sini ada beberapa kebijakan Abu Bakar. Yang pertama ada Abu Bakar
mengarahkan sahabat untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama ini adalah pengumpulan Al-Quran, membentuk Al-Quran menjadi satu mushaf. Kemudian yang kedua, pengembangan militer. Abu Bakar memperkuat pasukan Islam untuk menghadapi pemberontakan dan memperluas wilayah. Yang ketiga, penataan administrasi. Dan yang keempat, pemberantasan kemurtadan. Nah, setelah selesai masa Abu Bakar ini, ada transisi kepemimpinan dari Abu Bakar ke Umar. Yang pertama, wafatnya Abu Bakar. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi setelah memimpin selama 2 tahun. Kemudian terjadi pemilihan Umar. Para sahabat memilih Umar bin Khattab sebagai khalifah berikutnya melalui musyawarah. Kemudian proses transisi kepemimpinan berlangsung secara damai dan terstruktur. Kemudian ada sedikit biografi tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sahabat senior sekaligus mertua Nabi Muhammad SAW yang menjabat sebagai khalifah Rasyidin kedua, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq dan memerintah sejak Agustus 634 Masehi hingga pembunuhannya pada tahun 644 Masehi. Proses pemilihan Umar ini, yang pertama, Abu Bakar merasa umurnya itu sudah tidak lama, seperti sudah merasakan sakit-sakitan dan lain sebagainya. Abu Bakar kemudian mempunyai rasa untuk umat Islam ini membutuhkan pemimpin selanjutnya. Kemudian ia memilih Umar sebagai penggantinya, namun tetap meminta pertimbangan kepada para sahabat. Nah, yang ketiga ini dilakukan secara bermusyawarah. Semua sahabat sepakat bahwa Umar bin Khattab akan ditunjuk sebagai khalifah selanjutnya. Dan Abu Bakar minta Utsman bin Affan menulis surat wasiat tentang penunjukan Umar, lalu disegel dan disimpan sebagai dokumen negara. Dan yang terakhir, Umar diangkat menjadi khalifah pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Masa kekhalifahan Umar, yang pertama, kepemimpinan Ali. Umar dikenal karena kepemimpinannya yang adil dan bijaksana, yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada pengembangan infrastruktur seperti jalan raya, sumur, dan irigasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan peningkatan ekonomi seperti memajukan perdagangan, pertanian, dan industri. Selanjutnya ada perluasan wilayah Islam pada masa Umar. Pada tahun 638 Masehi, wilayah Yerusalem ditaklukkan dan Masjidil Aqsa. Kemudian tahun 642 Masehi, wilayah Mesir ini ditaklukkan juga dengan wilayah sekitarnya. Kemudian tahun 644 Masehi, wilayah Persia ini ditaklukkan dan penghancuran Kaisaran Sassanid. Kemudian ada peninggalan Abu Bakar dan Umar. Yang pertama ada Mushaf Al-Quran, kemudian ada Baitul Mal, dan yang terakhir ada kalender Hijriyah. Kemudian masuk ke materi selanjutnya. Materi yang keempat yaitu kekhalifahan Utsman dan Ali. Sejarah Utsman dan Ali. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Ia adalah salah satu dari sahabat terdekat Nabi dan termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin akan masuk surga. Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah Utsman wafat. Ali adalah sahabat, keponakan sekaligus menantu Nabi karena menikah dengan putri Nabi yaitu Fatimah Az-Zahra. Kemudian ada sifat dan karakter. Utsman bin Affan memiliki sikap dermawan, pemalu, dan takwa, bijaksana, kesederhanaan, dan cinta akan Al-Quran.
Sedangkan Ali memiliki sifat keberanian, keadilan, kebijaksanaan, kesederhanaan, dan kelembutan hati. Kemudian ada kepemimpinan dan kebijakan pada masa Utsman dan Ali. Pada masa Utsman, yang pertama ada ekspansi wilayah. Kemudian ada kebijakan ekonomi dan administrasi. Yang ketiga modifikasi Al-Quran. Dan yang keempat kebijakan pengetatan keluarga. Dan yang terakhir pemberontakan dan akhir pemerintahan. Kemudian pada masa Ali, yang pertama ada keadilan yang tegas. Kemudian ada kebijakan ekonomi, reformasi birokrasi, menangani konflik internal, mendukung pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir prinsip moral dan etika. Kemudian ada kontribusi terhadap Islam. Pada masa Utsman, yang pertama ini ada kondifikasi. Maaf, yang tadi itu kondifikasi ya, bukan modifikasi. Nah, ini yang pertama kondifikasi Al-Quran. Dan yang kedua penyebaran Islam. Yang ketiga pembangunan dan infrastruktur. Yang keempat penguatan angkatan laut. Dan yang terakhir kebijakan administrasi. Yang kelima pada masa Ali, kepemimpinan sebagai khalifah, kepemimpinan dalam pengetahuan, Kemudian pada masa Ali, yang pertama ada kepemimpinan dalam pengetahuan, kemudian ada keberanian dan kepahlawanan, kemudian ada pengajaran tentang keadilan dan etika, dan yang terakhir hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu tantangan dan kontroversi. Pada masa Utsman, tantangannya yaitu ekspansi wilayah, nepotisme, dan penyantunan mushaf Al-Quran. Kontroversinya kritik terhadap kebijakan ekonomi dan pemberontakan serta pembunuhan Utsman. Kemudian pada masa Ali, tantangan pada masa Ali ini adalah konflik dengan Aisyah dan perang Jamal, perselisihan dengan Muawiyah dan perang Siffin, dan kemunculan Khawarij. Kontroversinya masalah legitimasi kepemimpinan dan krisis politik dan stabilitas pemerintahan. Kemudian ada warisan sejarah. Pada masa Utsman mempunyai warisan sejarah antara seperti pengumpulan mushaf Al-Quran, ekspansi wilayah Islam, pembangunan infrastruktur, dan krisis kepemimpinan. Kemudian pada masa Ali mempunyai warisan sejarah seperti kepemimpinan dalam masa kekacauan, kemudian perang saudara atau fitnah pertama. Kemudian ada pemikiran keislaman dan keadilan, dan kematian Ali. Kemudian masuk ke materi yang kelima, yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan tiga, yaitu Khawarij yang keluar dari barisan Ali. Umat Islam menjadi terpecah menjadi tiga golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Dengan demikian, berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulai kekuasaan Bani Umayyah dalam semangat politik Islam. Proses berdirinya Umayyah. Beberapa peristiwa penting masa Ali bin Abi Thalib mendatangkan keuntungan bagi pihak Muawiyah. Sejarah mencatat bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Suriah, mengharapkan kekhalifahan dan memanfaatkan keadaan yang ditimbulkan oleh pembunuhan Utsman untuk kepentingannya sendiri. Muawiyah telah memimpin perhimpunan keluarga-keluarga Umayyah yang berjumlah beribu-ribu. Hal ini sangat memperkuat kekuasaan ketua Umayyah dalam menentang Khalifah Ali. Akhirnya Muawiyah yang cerdik itu memanfaatkan pembunuhan Khalifah Utsman untuk menjatuhkan nama Khalifah Ali di mata umat Islam.
Yazid Thohir menjelaskan bahwa dinasti Umayyah telah dilakukan oleh Muawiyah mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa Tahkim pada peristiwa Perang Siffin. Perang yang dimaksudkan untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan itu semula akan dimenangkan oleh pihak Ali. Tetapi melihat gelagat kekalahan itu, Muawiyah segera mengajukan usul kepada pihak Ali untuk kembali pada hukum Allah. Dalam peristiwa Tahkim itu, Ali telah terpedaya oleh taktik dan siasat Muawiyah, mendapatkan kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah. Sekaligus, raja sumber lain juga menjelaskan bahwa Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya dikarenakan kemenangan diplomasi mendirikan dinasti Umayyah, di Siffin dan terbunuhnya Ali, melainkan sejak semula gubernur Suriah itu memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Pertama, dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan dari keluarga Bani Umayyah itu sendiri. Penduduk Suriah yang lama diperintah oleh Muawiyah mempunyai pasukan kukuh, terlatih dan disiplin di garis depan. Dalam peperangan melawan Romawi, kedua, Muawiyah adalah seorang administrator negara yang sangat bijak dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Kemudian ada para khalifah dinasti Umayyah. Yang pertama ada Muawiyah tentunya. Muawiyah memimpin dari tahun 660 Masehi hingga 680 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Yazid. Yazid memimpin dari tahun 680 Masehi hingga 683 Masehi. Kemudian yang ketiga Muawiyah II yang memimpin pada tahun 685 Masehi. Kemudian yang keempat ada Marwan ibnu Hakam yang memimpin pada tahun 683 hingga 685 Masehi. Kemudian yang kelima Abdul Malik ibnu Marwan yang memimpin pada tahun 685 Masehi hingga 705 Masehi. Yang keenam Al-Walid ibnu Abdul Malik yang memimpin pada 705 hingga 715 Masehi. Dan yang ketujuh itu ada Sulaiman ibnu Abdul Malik yang memimpin pada tahun 715 hingga 717 Masehi. Kemudian pemimpin selanjutnya yang ke-8 Umar ibnu Abdul Aziz yang memimpin pada 717 hingga 720 Masehi. Kemudian yang ke-9 ada Yazid ibnu Abdul Malik yang memimpin pada tahun 720 Masehi hingga 724 Masehi. Dan yang ke-10 Hisham ibnu Abdul Malik yang memimpin pada tahun 724 hingga 743 Masehi. Kemudian ada yang ke-11 Al-Walid ibnu Yazid yang memimpin pada tahun 743 Masehi hingga 744 Masehi. Yang ke-12 Yazid ibnu Walid. Yang ke-13 Ibrahim ibnu Walid yang memimpin pada tahun 744 Masehi. Dan yang terakhir adalah Marwan ibnu Muhammad yang memimpin pada tahun 744 hingga 750 Masehi. Kemudian ada keberhasilan yang diperoleh masa dinasti Umayyah. Yang pertama ada arsitektur, yang kedua ada organisasi militer, yang ketiga ada perdagangan, yang keempat ada kerajinan, kemudian yang kelima ada pengembangan ilmu-ilmu agama. Kemudian ada beberapa faktor melemahnya dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dipisahkan dari konflik politik yang terjadi pada masa Ali. Yang ketiga, perselisihan antara Bani Qais dan Bani Kalb. Kemudian yang terakhir ada munculnya kekuatan baru yang dipelopori keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Kemudian masuk ke materi yang keenam, yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah.
Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah menggulingkan dinasti Umayyah melalui sebuah revolusi yang dimulai di Khorasan. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan khalifah dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Pertempuran terjadi di Sungai Zab pada tahun 750 Masehi, di mana pasukan Abbasiyah mengalahkan pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Marwan II. Setelah kekalahan ini, dinasti Umayyah runtuh dan Abu al-Abbas as-Saffah dinobatkan sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah kemudian memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad pada tahun 762 Masehi di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Mansur, menjadikan Baghdad sebagai pusat politik, budaya, dan intelektual dunia Islam. Kemudian ada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Periode abad ke-8 hingga ke-9 sering disebut sebagai zaman keemasan Islam, karena pada masa ini Abbasiyah tidak hanya menjadi pusat politik dunia Islam, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Di antara kemajuannya yaitu yang pertama, bidang ilmu pengetahuan. Ada dibangunnya Baitul Hikmah di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Dibangunlah Baitul Hikmah, sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pusat penerjemahan dan studi ilmu-ilmu dari berbagai peradaban. Kemudian ada kemajuan ilmiah. Ilmuwan seperti Al-Khawarizmi atau biasa disebut Bapak Al-Jabar. Kemudian ada Ibnu Sina di bidang kedokteran. Kemudian ada Al-Farabi dalam filsafat. Kemudian ada Al-Kindi dalam berbagai disiplin ilmu, membuat penemuan-penemuan penting yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Kemudian yang kedua ada bidang seni dan sastra. Seperti munculnya karya-karya sastra terkenal seperti 1001 Malam. Syair dan puisi Arab mencapai puncak kejayaannya dengan para penyair seperti Abu Nuwas dan Al-Mutannabi yang menjadi terkenal. Kemudian ada seni kaligrafi, arsitektur, dan seni dekoratif. Islam berkembang pesat selama periode ini. Gaya arsitektur Abbasiyah dengan ciri khas kubah besar dan ornamen geometris menjadi ikon bangunan Islam. Kemudian ada proses kemunduran dinasti Abbasiyah. Proses kemunduran dinasti Abbasiyah dimulai pada abad ke-9 dan berlanjut hingga abad ke-13. Pada abad ke-10, dinasti Abbasiyah semakin melemah ketika dinasti Buwayh dari Persia berhasil menguasai Baghdad dan menjadikan Khalifah Abbasiyah sebagai pemimpin tanpa kekuasaan politik. Selanjutnya, Seljuk Turki mengambil alih kendali Baghdad pada abad ke-11, tetapi tetap mempertahankan Khalifah Abbasiyah sebagai simbol legitimasi spiritual. Kemunduran ini mencapai puncaknya pada tahun 1258 ketika Baghdad diserang oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, dan Baghdad jatuh di tangan Hulagu Khan. Kota tersebut dihancurkan dan Khalifah Al-Musta'sim dibunuh. Meskipun dinasti Abbasiyah tetap dipertahankan secara simbolis di Kairo oleh dinasti Mamluk, kekuasaan politik mereka tidak pernah pulih. Faktor internalnya ada yang pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Kemudian yang kedua, munculnya dinasti yang memerdekakan diri. Yang ketiga, kemerosotan perekonomian. Yang keempat, munculnya aliran sesat. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama ada perang salib dan perang Mongol. Yang terakhir, runtuhnya Daulah Abbasiyah. Penaklukan Baghdad pada tahun 1258 oleh pasukan Mongol menandai akhir dari kekuasaan Abbasiyah sebagai kekhalifahan yang besar. Meskipun peran mereka sebagai simbol kekhalifahan tetap dilanjutkan,
secara terbatas di Kairo oleh dinasti Mamluk hingga akhirnya diakhiri oleh Kesultanan Utsmaniyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.